bareng-bareng di kasus ini sekitar 1 tahun kurang lebih, dan saya benar-benar melihat kami dari korban itu diantar menuju ke ujung keadilan, walaupun memang masih cukup berat ya, apalagi momentum sekarang ini kalau kita lihat belum ada hal yang cukup bagus ketika kasus-kasus sekarang yang tereduksi, kasus-kasus yang lebih berat tiba-tiba pelakunya bebas dan lain-lain. Tapi perlu teman-teman wartawan ketahui bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemarin itu melakukan terobosan yang luar biasa, walaupun ketika vonis juga itu di hakim ya. Terkait restitusi itu ada terobosan yang luar biasa dari tuntutan. Saat itu ada tuntutan restitusi, dan jika tidak bisa dipenuhi maka ada tambahan hukuman 3 tahun kalau nggak salah dari jaksa. Tuntutannya seperti itu, tetapi oleh hakim dianulir, kemudian diganti dengan jika ada permasalahan lagi bisa dilakukan gugatan lagi. Sebelum ini kemarin kita juga beberapa kali diskusi dengan Bang siapa yang sekarang di Kejaksaan Agung, yang udah pindah ke Kejaksaan Agung yang di sini, Bang Hafiz. Bang Hafiz kemarin menjelaskan bahwa Bang Jo, ini kita akan lakukan eksekusi sesuai dengan putusan, tetapi jika ada kurang puas karena kita sudah maksimal melakukan tuntutan, nanti kita siap untuk gugat lagi aja. Nah itu mungkin nanti dari Melissa bisa menjelaskan, karena ini kan belum selesai ya sebenarnya, belum selesai, masih ada satu lagi kasusnya Mario Dendi yang belum disidangkan ya, yaitu terkait sama pencabulan yang diadukan sama keluarga anak AG, pelaku juga. Nah, dengan hal-hal yang sudah dilakukan Kejari Jaksel ini, saya masih optimis. Jadi tetap bersama korban, lawan sampai sekeras-kerasnya, istilahnya seperti itu, walaupun nanti di final itu kan sudah beda lagi, tetapi luar biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ngawalnya bukan hanya sidang tapi juga sampai di eksekusi lelang Rubicon kemarin. Yang kedua, LPSK, terima kasih sekali, seperti keluarga baru bagi kami karena pendampingannya luar biasa, terus menerus, walaupun diserang sana sini. Kita tahu juga dari LPSK kemarin awal-awal ketika sidang, jadi yang diserang-serang kan LPSK, angka ini dari mana dan lain-lain. Dan kami dari keluarga nggak bisa membalas itu semua, hanya titip banyak banget kasus yang mestinya dikawal seperti ini gitu. Jadi jangan sampai harapan-harapan kami masyarakat mau kemana lagi gitu loh. Tetapi ketika melihat bahwa jaksa LPSK berjuang sampai titik klimaks, itu bagi kami itu sudah merupakan sebuah dorongan, merupakan sebuah harapan, sehingga perlu disampaikan ke masyarakat bahwa kejaksaan dan LPSK itu untuk kasus jenis ini bisa diandalkan. Mudah-mudahan sih menginspirasi juga untuk
kejaksaan-kejaksaan lain. Mudah-mudahan dengan momentum ini kita bisa makin berjuang lagi, karena memang perjuangan kita masih panjang, dan besar harapan kami supaya teman-teman media juga terus mengabarkan hal-hal seperti ini, bukan buat apa-apa, bukan buat David, tapi kita lihat di minggu ini banyak sekali kasus yang membuat kita sedih sebenarnya, terutama kalau kita orang tua, bapak atau ibu melihat anaknya sampai kayak kemarin dilindas, kemudian pelakunya bebas, itu sesuatu yang harus dihilangkan. Jadi itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dilanjutkan dengan penandatanganan pengembalian barang bukti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini restitusi tahap pertama terkait yang ada di vonis mobil Rubicon. Kemudian masih ada restitusi lagi terkait duit ya. Totalnya kan 25 sekian. Nah, kemarin kita sudah diskusi dengan Kasipidum ya Bang Hafid. Di sini juga di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian beliau memberikan arahan bahwa nanti alurnya adalah dari jaksa akan menghadirkan pelaku untuk ditanya komitmennya terkait restitusi. Jadi kurang lebih akan dimintai keterangan atas yang tertanggung ini, apakah bersedia, jika bersedia berapa, dan lain-lain yang lebih teknis dari pihak kejaksaan lebih paham itu. Nanti kemudian dari jaksa akan memberitahukan ke kami. Untuk selanjutnya kami akan seperti apa. Tapi paralel, kemarin kita diskusi dengan tim hukum, penasihat hukum, Melisa dan tim, itu akan menyiapkan gugatan terkait perdata terkait ini ya, PMH ya. Terkait PMH, harapannya adalah yang pertama tentunya seperti yang teman-teman wartawan ketahui kemarin, ada pengembalian. Jadi di awal itu kan dia bilang udah nggak ada sama sekali. Udah disita semua. Sampai makan aja minta ke tetangga. Tetapi ya kita tahu namanya koruptor tuh pasti paling pinter bohong kan. Jadi kayak kemarin ada pengembalian. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada hal yang kita udah berjuang nih, kejaksaan udah berjuang luar biasa, tapi ya tetap yang pengadilnya itu dari hakim kan gitu. Nah, harapannya adalah nanti akan terbuka lagi nomini-nomini dia. Kalau kemarin atas nama istrinya, ada juga yang sebenarnya atas nama pelaku ya. Ada dugaan bahwa ada satu aset yang atas nama pelaku. Nanti itu akan terbuka semua. Jadi harapannya adalah di kasus ini kita benar-benar tahu sebenarnya ini caranya begini nih. Para koruptor-koruptor ini cara mainnya, nyimpen harta dan lain-lain itu seperti ini. Kalau untuk nanti berhasil atau tidak itu nomor 2 sih. Yang penting kita mau ikhtiar utamanya adalah supaya ngebongkar. Makanya
kemarin Melisa dan tim memberikan masukan yang cukup cukup bagus. Kita lanjut lagi. Jadi setelah ini kita akan lanjut untuk gugatan perdata dan juga minta bantuannya teman-teman wartawan ini sesekali main ke rumahnya orang tuanya anak Agi, karena mereka kasihan seperti tidak mendapatkan dukungan padahal sudah melaporkan, dan bahkan si Dendi sudah jadi tersangka. Sudah setahun belum ada sidang. Mungkin teman-teman wartawan bisa ke rumah orang tuanya anak Agi untuk menanyakan, jangan sampai kasus-kasus seperti ini masuk angin. Kalau bukan kita yang ngawal siapa gitu loh. Karena makin berat dan sampai akhir-akhir ini aja jaksanya udah kenceng, udah memberikan yang terbaik, tapi akhirnya ya tetap aja pengadilnya itu hakim. Kalau ada bantuan dari teman-teman wartawan, ini akan jadi social movement lagi. Nah, itu bisa menjadi momentum yang bagus untuk keadilan di negeri ini. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan dulu ya, terkait dengan penyerahan hari ini itu memang mengurangi dari apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Jakarta Selatan 25 miliar, dan ini mengurangi. Tetapi kami tetap mengapresiasi ini presiden baik untuk penegakan hukum, tetapi kita tetap akan melakukan upaya hukum. Jangan sampai terkait dengan hak dan kewajiban ini tidak jelas ya. Kita sebagai masyarakat aja wajib pajak ya, sementara pengemplang pajak rumahnya dikembalikan, hartanya dikembalikan. Tapi korban tindak pidana yang semestinya itu adalah negara yang harus memenuhi seluruh hak-hak daripada korban ini lepas tangan. Kita berharap pasca ini kita akan melakukan upaya hukum. Kita juga sudah diskusi dengan pihak kejaksaan. Kami berharap dari institusi terkait, KPK dan yang terkait lainnya itu juga memberikan akses data seperti yang tadi Jo sampaikan, sehingga kami tahu juga aset-asetnya gitu, yang atas nama si pelaku. Dan terlepas dari semua itu, kita berharap restitusi ini ternyata memang bisa dijadikan pijakan yang luar biasa bagi korban, bukan hal yang diremehkan, karena terbukti restitusi itu ada dan terlaksana, tereksekusi. Meskipun memang kami juga sudah sampaikan kepada kejaksaan, memang pasal di dalam pasal undang-undang penganiayaan ini kan ada yang kosong ya, tidak bisa menyita sekaligus. Itu kenapa tadi Ayah David sampaikan kami mau tidak mau harus mengajukan yang namanya gugatan, karena jaksa meskipun sudah tahu aset-asetnya Mario Dendi tidak bisa melakukan sita serta-merta gitu, sehingga berdasarkan putusan yang sudah ingkrah itu kami akan melakukan yang namanya gugatan. Kita akan upayakan sedemikian rupa. Kita berharap seluruh elemen penegak hukum, institusi terkait itu juga membantu pemenuhan hak korban ini, sehingga jangan sampai hanya di atas kertas doang nih restitusi 25 miliar tetapi tidak ada tidak dapat diaplikasi. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan kondisinya anak korban secara fisik sudah luar biasa ya, Jo ya, membaik. Sudah maraton, sudah lari, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, terkait masa depan banyak yang sudah kita ikhlaskan atau bergeser gitu ya, sehingga butuh pemenuhan yang luar biasa terhadap hak anak korban ini. Seperti itu mungkin. Jadi ceritain aja yang kemarin, jadi dia pengen kuliah ya, karena udah kelas 3 kan, tapi memang secara emosional, kemudian sosial, itu memang kalau kami melihatnya dan berdiskusi dengan pihak sekolah, itu memang butuh dampingan yang luar biasa. Karena kan mungkin teman-teman udah lihat di beberapa podcast dia ya dia jadi seperti itu, jadi seperti anak yang dalam tanda kutip nakal gitu ya, celetukannya juga luar biasa. Udah
nggak sewajarnya gitu. Jadi itu makanya kita ikutkan dia di kegiatan-kegiatan fisik yang berat dengan harapan akan bisa meredam emosinya. Dan alhamdulillah juga dibantu banyak teman ya, karena kalau maraton itu kan yang menginisiasi kan Chico Jericho. Jadi dia memang deket banget sama Chico, maraton tiap hari Minggu itu cukup membantu. Tetapi ya itu, kemarin saya diskusi sama Melisa tentang masa depan itu udah kita rencanakan untuk kayaknya yang dia seneng karena kegiatan fisik, maka dan kelihatan gitu, dia ngelihat kan, oh setelah aku tiap hari latihan tuh badanku jadi gede kan, dia sekarang hampir mirip kayak orang binaraga gitu. Dan saya udah diskusi sama Melisa, sama Chico juga. Sekolah gimana? Ini lanjutin aja. Nanti Chico tuh yang bilang, nanti saya akan kenalin sama anak-anak APSI. Jadi semacam asosiasi apa? Jadi pengen jadi ini personal trainer gitu. Jadi dia lebih ke fisik aja lah, karena kalau untuk ngejar yang Kognitifnya udah. kognitif, mikir-mikir tuh sampai detik ini masih cukup lemah gitu. Kurang lebih seperti itu. Melisa, soal pemanggilan Mario Dandi itu sudah ada rencana kapan dijadwalkan? Kami dapat informasi pada pertemuan terakhir dengan kejaksaan sudah menyurati pihak dari Mario Dandi terkait dengan kemampuan mereka seperti apa. Saya rasa di persidangan pun mereka ketika dipanggil orang tuanya untuk dipertanyakan kemampuannya, pertanggungjawabannya, mereka hanya mengirimkan surat dan menyampaikan tidak ada harta benda dan lain sebagainya. Namun surat-surat terakhir dari jaksa untuk mempertanyakan bagaimana tanggung jawab itu, sampai saat ini kita belum mendapat jawaban ya. Apakah ada pertanggungjawaban, apalagi banyak nih hartanya yang sudah dikembalikan. Dan di dalam undang-undang itu kan disebutkan pihak ketiga itu bisa melibatkan dirinya melakukan pemenuhan tanggung jawab atas anaknya ini gitu. Kalau orang tuanya merasa bertanggung jawab, tapi mungkin orang tuanya tidak merasa bertanggung jawab, ya kita ikuti koridor hukumnya, mereka seperti apa respon terhadap surat-surat dari kejaksaan, yaitu di luar kontrol kita. Yang pasti upaya hukum tetap akan kita lakukan. Sebenarnya ada tenggat waktu pembayaran restitusi kan sih, tenggat waktu? Dari membaca putusan tidak ada tenggat waktu, seumur hidup ini akan menjadi hutangnya Mario Dandi. Sehingga makanya saya bilang kita butuh komitmen dari institusi terkait ya. Ketika dia memiliki harta, maka kita bisa menggugat itu. Karena dia punya hutang masih 24 miliar sekian ya gitu. Ini lagi-lagi adalah yang namanya hak dan kewajiban, tentu ini harus jelas, harus ada kepastian hukum. Makanya kami mendorong juga kepada DPR, ayolah perbaiki undang-undang ini biar ada kepastiannya, biar kita masih punya energi. Belum tentu semua orang memiliki energi untuk melakukan upaya hukum terus-menerus gitu. Gugatan perdatanya dilayangkan kemarin rencananya ke PN Selatan lagi ada? Kemungkinan karena memang sesuai dengan putusan, karena kan gugatan ini based on putusan ya. Di dalam putusan sudah disampaikan sebenarnya, karena putusan pada saat itu yang mewakili korban adalah jaksa, kita berharap ini akan terus bersama-sama gitu, karena yang mengeksekusi kan nanti jaksa juga. Tetapi kita akan lakukan gugatan itu berdasarkan putusan pengadilan yang disampaikan oleh hakim. Memang kita punya hak untuk melakukan itu gitu. Terus itu tambahan untuk teman-teman wartawan, mungkin ada yang tahu, karena beberapa teman wartawan ada yang infoin juga terkait beberapa aset dia yang sampai sekarang masih dipakai. Itu ada beberapa tempat, itu netizen juga banyak yang tahu itu. Mungkin teman-teman bisa mendalami itu, sama yang tadi yang saya pesenin, coba sekali-kali tengok itu, kasihan orang tuanya Agi. Iya, kasihan. Nggak ada yang ngawal soalnya.
Sudah 1 tahun masih digantung, masih berstatus tersangka, dan kita belum sama sekali mendapat informasi ya bahwa itu dihentikan. Iya. Kok bisa sih 1 tahun jadi tersangka tanpa proses hukum lebih lanjut? Itu aneh sekali sebenarnya. Gitu. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya.